Definisi auditing. Apa sih definisi auditing tersebut? Secara etimologis, kata auditing berasal dari bahasa Latin yaitu audir, yang artinya mendengar. Karena pada zaman dahulu, auditor atau pemeriksa laporan keuangan lebih banyak bekerja dengan cara mendengarkan penjelasan dari pihak yang diperiksa, lalu mencocokkannya dengan catatan keuangan di sebuah perusahaan tersebut. Lalu, istilah ini mulai muncul pada pertengahan abad ke-19, di mana pada saat itu dunia usaha sudah mulai membutuhkan pihak independen yang mana bisa menilai sebuah laporan keuangan di perusahaan itu sudah benar atau tidak. Si manajemen perusahaan itu benar atau tidak dia buat laporan keuangan itu, jujur atau tidaknya. Makanya terbitlah kata auditing di saat itu. Nah, selanjutnya ada auditor. Auditor itu adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Auditor itu sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dia memiliki peran yang sangat penting. Karena pihak auditor lah yang memastikan apakah laporan di sebuah perusahaan itu benar atau tidak, nyata atau tidak yang dibuat oleh manajemen perusahaan tersebut, sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Jadi, secara umum, auditing dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur atau langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dengan metode dan teknik tertentu. Dalam proses ini, si auditor itu tidak hanya membaca angka yang ada di laporan keuangan, tetapi juga melihat penjelasan uraiannya dan mencocokkan dengan bukti-bukti yang ada, serta memberikan argumentasi atau alasan yang kuat dari setiap temuan yang diperoleh. Si auditor ini tidak hanya melihat dari angkanya saja, tetapi dia melihat buktinya. Kalau dari laporan keuangan misalnya dia melihat angka, nah dia akan menanyakan dari mana angka tersebut, di mana bukti-buktinya. Dia akan menanyakan itu kepada pihak yang akan diperiksa. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang auditing itu sudah semakin menjadi bagian yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Mungkin jika tidak ada auditing tersebut, maka laporan keuangan itu tidak disajikan dengan asli kenyataan yang terjadi di sebuah perusahaan. Dan hasil dari audit itu dapat memberikan jaminan atau kepastian bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan tersebut benar adanya dan nyata, dan disajikan dengan wajar serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, auditing saat ini berkembang tidak hanya sebagai praktik pemeriksaan biasa, tetapi juga sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang fokus mempelajari bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan bagaimana menilai kewajarannya. Jadi sekarang kalau kita ingin menjadi seorang auditing atau auditor, kita bisa mempelajari, sudah ada ilmunya tersendiri yang mempelajari bagaimana cara kita melihat bahwa laporan keuangan itu sudah wajar atau tidak, benar atau tidak, si manajemennya jujur atau tidak dalam membuat laporan keuangannya. Jadi itu semua sekarang sudah ada ilmunya tersendiri. Perbedaan akuntansi dan auditing. Akuntansi dan auditing adalah dua bidang yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam praktiknya, auditing selalu memakai data akuntansi sebagai bahan utama melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, seorang auditor agar bisa menganalisis data akuntansi dengan baik, harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai ilmu akuntansi. Perbedaannya mendasarkan antara keduanya bisa dijelaskan sebagai berikut. Auditing adalah proses pemeriksaan dan pengevaluasian secara sistematis terhadap laporan keuangan beserta bukti-bukti pendukungnya untuk menilai apakah laporan tersebut wajar dan benar. Sedangkan akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengintisaran hingga penyusunan laporan keuangan
dari transaksi ekonomi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Auditing dilakukan oleh auditor independen seperti kantor akuntan publik, auditor pemerintah seperti BPK, BPKP, DJP, atau auditor internal perusahaan. Sedangkan akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan yang bekerja di bagian akuntansi. Auditing bersifat analitis, artinya proses audit dimulai dari laporan keuangan, kemudian ditelusuri kembali ke catatan akuntansi, bukti transaksi, hingga kebijakan yang digunakan perusahaan. Sedangkan akuntansi bersifat konstruktif, artinya membangun laporan keuangan jadi dari awal, yaitu mulai dari bukti transaksi, lalu dicatat ke jurnal, dipindahkan ke buku besar, hingga menjadi laporan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, auditing berpedoman pada standar profesional akuntan publik (SPAP), kode etik profesi akuntan publik, serta standar pengendalian mutu. Sementara akuntansi berpedoman pada standar akuntansi keuangan (SAK), entitas tanpa akuntabilitas publik (ITAP), atau International Financial Reporting Standard. Auditing menghasilkan laporan audit yang berisi opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, sedangkan akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang berdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan alokasi. Meskipun berbeda, akuntansi dan auditing saling berkaitan erat. Akuntansi dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menghasilkan data dan informasi keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau dalam konteks internasional disebut GAAP, atau informasi yang dihasilkan akuntansi kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Sementara itu, auditing merupakan proses untuk mengevaluasi informasi tersebut agar dapat disimpulkan dalam bentuk opini atau rekomendasi. Proses audit membandingkan fakta yang ada dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam standar auditing, yang di Amerika disebut GAAS, Auditing Standard. Proses akuntansi. Proses auditing hanya bisa dilakukan setelah proses akuntansi selesai karena audit membutuhkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari akuntansi. Proses akuntansi sendiri bersifat konstruktif, yaitu dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi atau mengumpulkan bukti transaksi tersebut kemudian dicatat dalam jurnal khusus, misalnya jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, atau jurnal pengeluaran kas. Setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal masing-masing, data kemudian dipindahkan ke buku besar. Setelah itu dilakukan penyesuaian pada transaksi-transaksi tertentu yang memerlukan penyesuaian. Dari data yang sudah disesuaikan tersebut akan dihasilkan neraca saldo yang berisi akun aktifan dan pasifan perusahaan. Langkah berikutnya adalah penyusunan kertas kerja yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan sistematis. Laporan keuangan inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Yang kedua yaitu proses audit laporan keuangan yang disebut melalui proses akuntansi menjadi objek utama dalam audit. Audit laporan keuangan yang dilakukan karena beberapa alasan penting, antara lainnya yaitu adanya kemungkinan konflik kepentingan antara pihak yang membuat laporan dengan pihak yang menggunakan laporan, dan yang kedua, informasi akuntansi memiliki dampak ekonomi yang sangat penting bagi para pengambil keputusan bisnis, dan yang ketiga ini seringkali diperlukan keahlian khusus untuk memastikan bahwa informasi disajikan dengan benar, sesuai, dan dapat diverifikasi. Dan yang keempat, informasi biasanya tidak bisa melakukan verifikasi langsung terhadap laporan keuangan, sehingga membutuhkan auditor. Agar hasil audit bisa
dipercaya, auditor harus bekerja sesuai standar auditing yang berlaku. Standar auditing terbagi menjadi 3 kelompok utama, yang pertama yaitu standar umum. Audit harus dilakukan auditor yang memiliki keahlian serta pelatihan teknik yang cukup. Auditor juga harus bersikap netral, independen, serta bekerja dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Laporan hasil audit harus sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Ada standar pekerjaan lapangan, yaitu audit harus direncanakan dengan baik. Jika auditor junior, maka harus ada supervisor yang memadai. Auditor juga perlu memahami sistem pengendalian internal perusahaan, karena hal ini penting untuk menentukan sifat, waktu, serta luas lingkup audit yang dilakukan. Selain itu, audit wajib mengumpulkan bukti audit yang cukup relevan agar hasil pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, standar pelaporan, yaitu laporan audit yang dibuat harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika ada ketidakkonsistenan dalam penerapan standar akuntansi, audit harus menjelaskan alasan, dampak, dan akibatnya bagi perusahaan. Dalam dunia akuntansi dan keuangan, audit memiliki peran penting untuk mencegah keakuratan laporan dan transparansi. Nah, secara umum, ada 3 jenis audit yang perlu kita ketahui. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Dan yang ketiga adalah audit operasional. 1. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai apakah laporan keuangan sebuah perusahaan atau organisasi telah disusun dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan keuangan itu sendiri biasanya terdiri dari beberapa bagian penting, seperti laporan posisi keuangan yang menunjukkan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan laba rugi yang menampilkan hasil keuntungan atau kerugian perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas yang menjalankan perubahan ekuitas pemilik dari waktu ke waktu, serta laporan arus kas yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Tujuan utama dari audit ini adalah memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, investor, bank kreditur, analisis keuangan, dan lembaga pemerintah, bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar dan tidak ada kesalahan atau penyajian yang menyesatkan. Laporan keuangan umumnya dilakukan oleh kantor akuntan publik yang telah memiliki sertifikasi resmi. Namun, auditor internal di dalam perusahaan juga dapat melakukan audit terhadap bagian tertentu atau unit bisnis tertentu untuk memastikan kebenaran dan keandalan laporan keuangan tersebut. Contohnya, sebuah kantor akuntan publik melakukan audit laporan keuangan tahunan pada PT Bank Mandiri, di mana auditor memeriksa seluruh transaksi, pencatatan, dan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK dan tidak ada salah saji yang bersifat material atau dapat mempengaruhi keputusan pihak luar yang menggunakan laporan tersebut. 2. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah jenis audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi, departemen, atau unit bisnis menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit ini sangat bergantung pada adanya bukti yang dapat diverifikasi seperti dokumen, catatan, atau laporan yang menunjukkan bahwa organisasi telah mengikuti aturan dan standar tertentu. Auditor internal biasanya melakukan audit kepatuhan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan diterapkan dengan benar, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, auditor internal tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga melakukan pengujian, wawancara, dan observasi untuk menilai apakah semua sistem dan proses berjalan sesuai ketentuan yang ada. Hasil audit kepatuhan biasanya digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki kelemahan, mengurangi risiko pelanggaran hukum,
dan meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, auditor internal di sebuah perusahaan farmasi melakukan audit kepatuhan untuk menilai seluruh proses produksi obat, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pembuatan, hingga pengemasan dan distribusi, agar semua tahap sudah sesuai dengan standar Good Manufacturing Practices atau GMP dan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, sehingga perusahaan dapat menjamin kualitas obat yang dihasilkan dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum atau standar keselamatan. Ketiga, ada audit operasional. Audit operasional adalah jenis audit yang dilakukan untuk menilai kinerja suatu unit atau departemen dalam sebuah organisasi dengan tujuan mengetahui sejauh mana unit tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Aspek efektivitas menilai apakah unit tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan aspek efisiensi menilai sejauh mana sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, waktu, dan biaya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Berbeda dengan audit laporan keuangan atau audit kepatuhan yang memiliki standar yang jelas, audit operasional cenderung bersifat subjektif karena tidak ada patokan baku yang mengatur efektivitas dan efisiensi secara terperinci. Oleh karena itu, auditor biasanya harus menetapkan kriteria pengukuran sendiri dan melakukan analisis mendalam terhadap proses kerja, pemanfaatan sumber daya, dan hasil yang dicapai. Audit ini sangat bermanfaat bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja unit atau departemen, mengurangi pemborosan sumber daya, serta memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai tujuan strategis perusahaan. Contohnya, auditor internal sebuah rumah sakit melakukan audit operasional pada bagian instalasi gawat darurat atau IGD dengan menilai bagaimana tenaga medis digunakan, apakah peralatan medis dan ruangan pelayanan dipakai secara optimal, serta apakah pelayanan yang diberikan kepada pasien sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Hasil audit ini membantu manajemen rumah sakit mengetahui kekurangan atau hambatan serta merencanakan perbaikan agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif bagi pasien. Baik, yang selanjutnya itu ada penyebab resiko informasi. Resiko informasi atau informasi risk adalah kemungkinan bahwa informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis ternyata tidak benar atau tidak akurat. Jika informasi yang dipakai itu salah, maka keputusan yang dibuat juga pasti akan salah. Salah satu penyebab utama resiko informasi ini ialah laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Auditing atau pemeriksaan laporan keuangan memang tidak bisa mempengaruhi hal-hal yang seperti tingkat suku bunga ataupun resiko bisnis perusahaan. Namun, auditing memiliki peran besar dalam mengurangi resiko informasi. Resiko informasi ini muncul ketika para pengambil keputusan seperti manajer, investor, kreditur, atau pihak-pihak lain penerima informasi yang ternyata tidak sepenuhnya benar, akurat, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Di era modern ini, ketika struktur masyarakat semakin kompleks dan aktivitas bisnis semakin luas, kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan informasi semakin besar. Ada beberapa faktor utama yang membuat informasi yang diterima mengambil keputusan menjadi tidak andal, yaitu yang pertama, ada jarak informasi yang jauh. Seringkali informasi yang dibutuhkan tidak berada di dekat mengambil keputusan baik secara fisik maupun secara organisasi. Karena jaraknya yang jauh, informasi sulit dicek langsung kebenarannya. Hal ini meningkatkan resiko salah informasi. Sebagai contohnya yaitu investor asing yang menanamkan modal di suatu perusahaan di Indonesia hanya bisa melihat laporan keuangan resmi. Mereka tidak bisa datang langsung untuk mengecek gudang, aset, ataupun catatan transaksi perusahaan, sehingga sepenuhnya tergantung pada informasi yang diberikan oleh perusahaan itu tersebut.
Yang selanjutnya itu ada bias atau keberpihakan penyedia informasi. Orang atau pihak yang membuat informasi kadang punya kepentingan tertentu. Akibatnya, data yang disajikan bisa saja dipengaruhi oleh bias atau motif tertentu. Bisa jadi mereka ingin menutupi masalah sebenarnya atau justru menampilkan kinerja yang terlihat lebih dari kenyataan. Contohnya yaitu manajemen perusahaan bisa saja menampilkan laporan laba lebih tinggi dari kondisi nyata untuk menarik investor atau mempermudah mendapat pinjaman dari bank. Padahal sebenarnya perusahaan sedang merugi. Yang ketiga itu ada jumlah data yang terlalu banyak. Di era bisnis modern ini, data yang tersedia jumlahnya sangat besar. Terlalu banyak data justru bisa menimbulkan kesulitan dalam memilah, menganalisis, atau menafsirkan informasi yang lebih penting. Kesalahan dalam mengolah data bisa menghasilkan laporan yang tidak tepat. Sebagai contohnya yaitu dalam perusahaan retail besar, transaksi harian bisa mencapai jutaan. Jika ada data yang salah dicatat atau salah diklasifikasi, laporan keuangan bisa jadi tidak akan akurat. Dan yang terakhir ada transaksi bisnis yang semakin rumit. Dunia bisnis saat ini melibatkan banyak transaksi yang sifatnya kompleks. Kerumitan ini bisa menyulitkan penjeratan, pelaporan, dan pemahaman atas data yang ada. Jika tidak ditangani dengan baik, informasi yang dihasilkan bisa menyesatkan. Sebagai contohnya, perusahaan multinasional yang melakukan kontrak derivatif, holding, atau kerjasama lintas negara bisa menghadapi kesulitan dalam pencatatan transaksi. Jika pelaporannya salah, maka informasi yang diterima pengambil keputusan pun bisa keliru. Jadi, kesimpulan yang saya paparkan di atas itu, meskipun auditing secara tidak langsung mengurangi resiko pasar atau resiko bisnis, proses ini sangat penting untuk memperkecil resiko dari informasi. Melalui pemeriksaan yang sistematis, independen, dan juga objektif, auditor dapat memastikan laporan keuangan dan informasi lainnya lebih andal. Dengan begitu, pihak-pihak yang membutuhkan informasi dapat membuat keputusan dengan dasar yang lebih kuat dan juga terpercaya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengurangi information risk. Jadi, information risk itu adalah risiko informasinya salah. Atau, information risk itu bisa disebut sebagai kemungkinan terjadi kesalahan, ketidaklengkapan, atau ketidakakuratan informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan, terutama keputusan bisnis dan keuangan. Jika informasi yang dipakai salah, maka keputusan yang diambil bisa menyesatkan atau merugikan. Jadi, untuk mengurangi information risk itu ada 3 cara. Yang pertama itu, pemakai memverifikasi informasi. Artinya, orang yang menggunakan informasi, misalnya kayak investor, atau pihak bank, atau pihak lain, melakukan pengecekan sendiri terhadap informasi yang mereka terima. Verifikasi ini bisa berupa pemeriksaan ulang data, melihat kembali dokumen, dan mencocokkan catatan-catatan yang menjadi dasar dari laporan. Dengan cara ini pula, pemakai bisa lebih yakin bahwa data yang digunakan memang benar, memang akurat, dan sesuai dengan kondisi yang nyata. Tetapi, cara ini sering sulit dilakukan karena ada kendala seperti keterbatasan waktu, biaya, serta akses ke sumber informasi yang dibutuhkan. Contohnya misalnya begini, ada seorang investor yang ingin membeli saham di sebuah perusahaan. Jadi seorang investor itu bisa melakukan verifikasi dengan cara meminta laporan internal perusahaan, mengecek catatan penjualan, atau membandingkan data perusahaan tersebut dengan informasi umum tentang industri yang sama. Yang kedua, pemakai berbagi risiko information dengan manajemen. Maksud di sini adalah pemakai information ini tidak menanggung sendiri akibat dari kesalahan informasi, melainkan sebagian besar resiko ditanggung oleh manajemen perusahaan tersebut yang memberikan informasi.
Jadi, kalau informasi yang diberikan tidak benar atau tidak akurat, maka manajemenlah yang harus menanggung konsekuensinya. Biasanya, pembagian resiko ini dilakukan lewat kontrak atau perjanjian resmi. Dengan adanya kesepakatan ini, pemakai informasi merasa lebih aman karena kalau terjadi kesalahan informasi, mereka tidak sendirian menanggung akibatnya atau menanggung kerugiannya. Jadi pihak manajemen juga ikut menanggung resiko jika informasi yang diberikan itu salah. Contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan bisa memasukkan syarat dalam kontrak kredit, yaitu manajemen perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan secara berkala. Jika ternyata laporan itu tidak benar, maka manajemen yang menanggung akibat hukum atau kerugian finansialnya. Jadi, manajemen ini harus menyajikan data yang benar-benar asli, yang benar-benar nyata. Jadi, yang ketiga, ada laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Cara ini dianggap paling efektif dalam mengurangi risiko informasi. Kenapa? Karena laporan keuangan yang sudah diaudit berarti telah diperiksa oleh auditor independen. Auditor ini bertugas mengecek, menilai, dan memastikan apakah laporan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, jika laporan yang sudah diaudit, berarti otomatis laporan itu sudah benar. Laporan itu sudah sesuai dengan kenyataannya. Maka, cara ini adalah cara yang paling efektif yang bisa diambil oleh si penerima informasi. Misalnya, sebuah perusahaan yang sudah go public atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntansi publik. Dengan begitu, si pihak investor lebih yakin bahwa data yang mereka lihat benar-benar dapat dipercaya sebelum mengambil keputusan investasi. Berarti, cara seorang investor itu untuk melihat sebuah informasi itu nyata atau tidak, maka ambillah perusahaan yang sudah di go public, karena di situ pasti terdapat laporan yang sudah diaudit. Jadi lebih nyata, lebih benar, dan kita pun lebih yakin sebagai seorang investor. Orang atau kelompok yang menjalankan fungsi audit dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan utama, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor internal, di mana masing-masing jenis auditor memiliki peran, tanggung jawab, serta ruang lingkup kerja yang berbeda-beda sesuai dengan bidang spesialisasinya dan kebutuhan pengguna laporan audit. Setiap golongan auditor memiliki fokus yang berbeda, metode kerja yang khas, dan tujuan yang disesuaikan dengan pihak yang menggunakan hasil audit. Sehingga penting untuk memahami karakteristik masing-masing jenis auditor sebelum menilai laporan atau temuan yang dihasilkan. 1. Auditor independen. Auditor independen merupakan auditor profesional yang bekerja secara mandiri dan memberikan layanan audit kepada masyarakat luas, khususnya dalam bidang audit atas laporan keuangan disusun oleh perusahaan atau klien mereka. Tujuan utama dari audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan seperti kreditur yang memberikan pinjaman, investor yang menanamkan modalnya, calon kreditur, calon investor, serta pemerintah yang berkepentingan. Misalnya, kantor pajak yang memerlukan informasi akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Kedudukan auditor independen berbeda dari pihak penyusun laporan keuangan atau klien, karena meskipun auditor independen menerima honorium dari klien menggunakan jasanya, mereka tetap dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Mengingat, pengguna utama laporan audit adalah pihak eksternal, bukan hanya klien yang membayar jasa tersebut. Untuk dapat berpraktik sebagai auditor independen, seseorang harus memenuhi syarat khusus mulai dari pendidikan di bidang akuntansi atau yang setara, memperoleh gelar akuntan melalui lembaga resmi, hingga memiliki izin praktik resmi dari Menteri Keuangan. Profesi auditor independen memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi lain, seperti dokter atau pengacara, yang meskipun menerima honorium dari klien, secara otomatis cenderung berpihak kepada kepentingan kliennya. Sedangkan auditor independen harus menjaga prinsip independensi yang menjadi aspek mendasar dalam profesi ini.
agar laporan yang disajikan benar-benar dapat dipercaya oleh pihak yang membutuhkan. Contohnya, sebuah perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan jasa kantor akuntan publik atau KAP Tanudireja, Wibisana Rintis, dan rekan PwC Indonesia untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan di mana hasil audit tersebut kemudian dipublikasikan ke dua auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan dengan tugas utama melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau entitas pemerintah lainnya, termasuk laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Meskipun ada banyak auditor yang bekerja di berbagai lembaga pemerintah, istilah auditor pemerintah biasanya merujuk pada auditor yang bekerja di lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta instansi pajak. Yang ketiga ada auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta. Tujuan utama untuk menilai apakah kebijakan, prosedur, dan standar operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan dijalankan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit.